Halo warga YouTube, kembali lagi di channel Coding Simple. Oke teman-teman, di video ini saya akan mereview sebuah mixer namanya. Jadi buat kalian yang pengen karaoke gitu namanya, atau dipakai recording, kalian bisa gunakan mixer ini namanya. Oke, jadi buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share namanya, dan jangan lupa tekan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya namanya. Oke teman-teman, kita langsung aja namanya. Ini teman-teman untuk si mixernya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian teman-teman yang pengen untuk karaoke mungkin namanya dan sebagainya lainnya, mungkin recording, nah kalian tinggal gunakan ini namanya. Oke, ini bagus banget namanya. Oke, nah recordingnya kalian bisa gunakan ini. Oke, nah ini saya sudah lama banget saya menggunakan ini ya. Ini saya suka banget teman-teman ya. Untuk asinnya juga sudah bagus banget teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian kalau pengen beli ini, silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si sound cardnya teman-teman ya. Ini bisa buat untuk recording maupun dipakai karaoke namanya. Nah, jadi buat kalian yang belum bisa beli yang mahal gitu namanya, ada 10 channel namanya. Nah, kalian tinggal gunakan mixer ini aja namanya. Itu sudah bagus banget namanya. Kalian tinggal gunakan mixer ini, kalian sudah bisa untuk karaoke maupun dipakai recording. Nah, ini dulunya saya pakai itu untuk recording teman-teman ya, dan untuk asinnya sudah bagus banget teman-teman ya, jernih juga teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus menggunakan ini teman-teman ya, kalian harus mencobanya teman-teman ya untuk asinnya. Nah, ini saya belinya itu di marketplace namanya dengan harga di 600.000 namanya. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah mixer seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saya sudah jamin banget teman-teman, itu bakalan puas banget buat kalian yang memakai ini namanya. Oke, ini adalah si Behringer. Oke, nah jadi yang buat recording kalian juga bisa gunakan ini per track namanya. Nah, per track itu seperti pertama kalian bisa buat dengan instrumen aja. Nah, kalau sudah instrumennya namanya, itu baru kalian tambahkan ininya namanya. Kalian bisa tambahkan melodi mungkin namanya, atau bisa keyboard dan sebagainya lainnya. Masih banyak alat musik namanya, tentunya yang suka mengcover lagu, kalian tinggal gunakan per track itu namanya. Nah, untuk simple yang pertama sih kalian harus membuat dengan instrumen terlebih dahulu namanya. Nah, setelah instrumen baru semisal gitar kedua gitu namanya. Nah, setelah itu baru vokal. Nah, setelah vokal itu kalian baru mixing namanya. Jadi seperti itu namanya. Jadi buat kalian yang pengen untuk recording namanya. Nah, di sini saya akan kasih tips namanya untuk buat kalian yang suka recording di bagian vokalnya namanya. Nah, untuk bagian vokalnya di sini ada dua macam jack namanya atau instrumen. Di bagian mic-nya ini ada dua macam jack. Yang itu ada yang menggunakan SLR namanya, seperti ini SLR. Terus ada yang menggunakan jack di 5,8 namanya, seperti itu. Oke, di sini juga ada jacknya seperti ini. Oke, dia ada di 5,8 seperti ini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk gininya namanya, mixernya namanya. Oke, nah mixernya seperti ini, dan jacknya ini ada dua macam. Jadi buat kalian jangan bingung lagi teman ya, ini jack apa. Nah, ini yang menggunakan dua macam jack, ada SLR sama menggunakan jack di 5,8 mm seperti itu namanya. Nah, jadi buat kalian yang suka recording di bagian vokalnya, nah di bagian again ini penting banget teman ya. Ini kalian jangan sampai di jam 1 namanya, itu bakalan fatal namanya. Itu bakalan suaranya itu nggak bagus, nggak jernih yang kita dapatkan namanya, seperti itu. Nah, kalian turunkan sampai jam 10 atau jam 11 saja namanya, itu maksimal. Oke, seperti itu ya, jangan sampai di atas itu. Kalian tinggal turunkan.
seperti itu namanya. Kalian turunkan di jam 10 atau jam 11 namanya. Di sini saya kasih itu jam 11 namanya. Oke, seperti itu. Dan di sini udah namanya itu ada di plus 10 sampai plus 60 namanya untuk gininya namanya, untuk agen dragnya seperti itu. Oke. Dan di bagian sini ada equalizer namanya. Nah, equalizer ini teman, di sini ada low, high, ada pen juga namanya. Nah, untuk pen ini kalian tinggal diamkan aja di tengah-tengah itu namanya. Nanti vokal kalian kalau ke bawah turun itu bakalan ke kanan aja yang bunyi namanya, yang besar. Terus yang ke kiri bakalan kecil seperti itu. Oke, jadi seperti itu namanya untuk bagian si ini namanya. Terus untuk bagian low ini kalian atur aja sesuaikan dengan karakter vokal kalian aja namanya. Kalau kalian terlalu agak ngelow itu vokal kalian tinggal turunkan low-nya namanya. Terus kalau kurang high kalian tinggal naikin high gitu namanya, dan seperti itu namanya. Oke, dan ini mungkin low pengen naik gitu namanya atau turun seperti ini. Nah, itu sesuaikan aja dengan karakter vokal kalian aja namanya, biar nanti suaranya itu yang karakter bagus itu bakat itu namanya. Nah, itu seperti itu namanya. Kalian atur-atur aja di bagian sini namanya untuk mendapatkan karakter yang bagus. Nah, kalau di sini saya itu bakalan berubah ini nantinya kalian itu gini namanya, karena suara itu kan berbeda-beda namanya, tentang vokal itu berbeda-beda namanya. Jadi kalian ini sesuaikan dengan karakter vokal kalian aja namanya. Oke, ini kalian atur aja namanya sampai ketemu karakter vokal kalian pas gitu namanya, udah balance lah dan seperti itu. Kalian tinggal atur aja di bagian sini. Oke. Dan di bagian sini juga ada volumenya namanya. Ini volume mic, ke kiri mengecilkan, ke kanan besarkan seperti itu. Oke. Nah, itu caranya namanya, ke kiri mengecilkan, ke kanan besarkan. Terus untuk bagian di sini juga penting banget namanya, kalian tinggal turunkan sampai jam 11 saja namanya, jangan sampai jam 12 atau jam 1 namanya. Itu bakalan suaranya itu bakalan nggak bagus namanya, itu bakalan nggak jernih yang kita dapatkan namanya. Jadi kalian atur aja. Nah, di sini untuk vokalnya biarkan dia kecil aja namanya, nanti kita bisa mastering bagian aplikasinya yang untuk recording namanya seperti itu. Oke. Jadi buat kalian jangan sampai di sini ada klip nanti berwarna merah namanya, itu bakalan nggak bagus namanya untuk suaranya seperti itu namanya. Jadi buat kalian ini atur aja di jam 11 atau jam 10 namanya, biar nanti kualitas suaranya itu jernih dan merdu yang kita dapatkan namanya seperti itu. Oke. Nanti untuk di bagian klip ini dia akan berwarna merah namanya jika nyala teman-teman seperti itu. Oke. Di sini bakalan berwarna merah. Kita jadi seperti itu untuk bagian gainnya ini, gininya ini namanya. Untuk mic-nya ini namanya, untuk mixingan mic-nya seperti ini. Jadi buat kalian ikuti aja ini namanya yang saya kasih tahu namanya, itu biar nanti suaranya itu bagus banget namanya. Itu bakalan hasilnya memuaskan namanya seperti itu. Jadi buat kalian ikuti aja. Nah, jadi buat kalian yang suka recording belum tahu aplikasinya ya apa yang digunakan, kalian bisa pilih Cubase, Adobe Audition, VL Studio, Studio One, N-Track namanya. Kalian sudah bisa untuk mendapatkan alat recordingnya seperti itu ya, atau aplikasi recordingnya itu ya. Nah, nantinya biar bisa ini connect ke aplikasinya namanya seperti itu. Nah, nanti kalau belum bisa instalasi, kalian bisa komentar di bawah deskripsi namanya, kita bakalan bahas bareng-bareng lagi namanya seperti itu. Oke. Oke teman-teman, kalau sudah paham di bagian sini, kita next ke bagian input. Nah, di bagian input ini ada dua macam teman-teman ya. Dia menggunakan CRCA atau dibilang di merah putih atau putih merah teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada dua input teman-teman ya, ada LAN atau dua track teman-teman seperti itu. Nah, di sini juga ada LAN atau USB. Oke, seperti itu. Jadi untuk from to-nya ini kalian aktifin aja dua-duanya teman-teman ya. Ini dua-duanya aktifin aja. Nah, kalau mau menghidupkan yang dua track ini, kalian hidupkan di bagian sini. Di sini ada dua track seperti ini. Oke. Kalian aktifkan aja seperti itu. Dan di sini ada LAN in, USB plug,
dan di sini ada main mic namanya, dan di sini ada phone seperti itu. Nah di bagian sini juga ada equalizer namanya tentunya ya. Nah ini juga untuk di bagian speaker kalian namanya. Kalau pengen tengah-tengah ini sih nggak apa-apa namanya. Nah ini sesuaikan aja kebutuhan kalian aja namanya. Dan di bagian bell ini sama juga dengan bagian pen ini namanya. Itu kalau ke kiri nanti suaranya itu ke kanan yang membesarkan, terus yang bagian kiri jadinya kecil seperti itu. Nah kalian tinggal taruh di bagian tengah-tengah aja seperti itu. Oke. Di sini ada low, high, bell seperti itu. Dan di bagian sini juga volumenya namanya. Untuk input 2 ini dia jadi satu volumenya dengan input 1 namanya seperti itu. Oke. Dia jadi satu namanya untuk bagian volumenya namanya. Nah di sini kan ada dua input namanya, tapi di sini satu volume namanya. Dia dijadikan satu di bagian sini namanya. Kalau mau pakai input 2 kalian tinggal hidupkan di bagian 2 tray ini seperti itu namanya. Jadi ini sudah cukup gampang banget namanya untuk memakainya teman-teman seperti itu. Dan ini sama juga ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan seperti itu. Oke teman-teman, ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja namanya. Ini tak masalah. Untuk di bagian monitornya ini namanya seperti itu teman-teman. Oke. Dan di bagian sini juga ada output namanya main mic. Ini untuk di bagian monitor kalian namanya seperti itu. Oke. Ini bagian untuk monitor kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang punya parametrik power gitu, kalian tinggal masukkan dari sini namanya. Output turun ke parametrik turun ke power namanya. Power mengeluarkan ke speaker nanti namanya seperti itu. Untuk bagian output ini namanya, kalau menggunakan CRCA namanya seperti ini. Oke. Dan bagian sini volumenya itu bagian sini namanya. Di sini ada main max seperti ini namanya. Ini ada main max-nya. Nah, ada di min 10, di min download maksudnya namanya itu sampai plus 15. Nah, ini sama juga ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan seperti itu. Oke. Dan di sini ada Behringer, dan di sini ada C clip namanya, itu ada USB interface. Oke. Ada USB interface namanya seperti ini. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si Behringer-nya namanya seperti ini. Oke. Dengan tipe itu Kinect 302 USB namanya tipenya. Oke. Dan di bagian sini ada USB interface, dan di sini ada SIG atau clip namanya, itu nantinya dia berwarna hijau nanti untuk detect suara gini speakernya namanya itu besar atau kecil seperti itu. Kalau sudah berwarna di sini berarti udah besar namanya. Kalau belum berwarna itu masih kecil. Itu bagian untuk SIG atau clipnya di sini namanya. Dan di sini ada logonya si Behringer juga. Dia berbentuk segitiga namanya. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang punya gini namanya mic condenser, kalian tinggal masukkan di bagian sini, sudah ada di sini namanya untuk mic condensernya namanya. Tinggal kalian colokin di sini di port 2,5 mm, nanti masuk portnya itu di 3,5 mm. Di bagian sini ada gininya namanya untuk jack mic condensernya namanya, atau di sini dipakai handset namanya untuk mikrofonnya itu bagian sini. Dan di bagian sini ada earphone namanya seperti itu. Oke. Nah, bagian sini kalian tinggal colokin aja namanya. Nah, jadi buat kalian yang pengen untuk gini namanya, untuk game online gitu namanya, kalian bisa berkomunikasi menggunakan handset, kalian tinggal gunakan ini aja namanya. Tinggal kalian belikan converternya namanya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah converternya namanya seperti ini. Oke teman, jadi seperti ini namanya untuk converternya teman-teman. Oke. Ini saya suka banget namanya untuk converternya ini, saya suka banget karena di sini sudah dilapisi seperti ini namanya. Jadi dia itu udah kokoh banget namanya seperti itu. Oke. Nah, ini nggak gampang putus namanya karena di sini sudah tebal banget untuk lapisannya namanya sampai ke sini namanya. Nih. Di bagian sini juga sama. Nah, ini saya belinya itu di marketplace namanya.
Nah, dengan harga di 45.000 kurang lebih namanya. Saya lupa, ini saya sudah lama banget belinya namanya. Untuk comforter seperti ini. Nah, jadi buat kalian yang suka game online gitu namanya, biar bisa untuk berkomunikasi, kalian tinggal gunakan comforter seperti ini namanya. Ini ada gininya namanya, di bagian di sini ada yang berwarna hijau. Oke, nah itu menandakan audio namanya. Kalau berwarna merah ini dia mikrofonnya. Seperti itu, oke. Nah, untuk mikrofonnya ini kalian bisa masukkan di bagian port di 2,5 mm namanya. Di bagian merah kalian masukkan ini ya namanya, untuk earphone-nya, oke. Nah, seperti itu namanya. Kalau buat di audio kalian tinggal masukkan yang berwarna hijau. Nah, jadi seperti ini namanya untuk pemasangannya namanya. Nah, ini simple banget, kalian sudah bisa untuk berkomunikasi. Kalau dipakai recording juga bisa banget nantinya namanya, seperti itu, oke. Kalian tinggal gunakan simple seperti ini, bukan simple tapi comforter seperti ini namanya. Dengan harga murah banget kalian bisa membelinya untuk si comforter ini namanya, seperti itu, oke. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini namanya untuk comforternya, oke. Nah, oke teman, ini udah bisa untuk pakai di handset kalian namanya. Nanti masukkan handsetnya itu ke sini namanya. Ini portnya sama juga, ada di 2,5 mm namanya, seperti itu, oke. Untuk bagian sini namanya. Nanti masuknya itu dari sini. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk portnya, untuk mic connectornya seperti ini. Nah, ini sudah bagus banget namanya. Jadi buat kalian yang main game online itu bisa banget memakai ini namanya, seperti itu, oke. Namanya kalian bisa gunakan seperti ini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace namanya untuk si comforter seperti ini dengan harga murah banget namanya, seperti itu, oke. Jadi buat kalian silahkan namanya, kalian bisa cari seperti ini untuk comforternya. Ini udah bagus banget namanya untuk comforternya ini ya, seperti ini, oke. Ini saya belinya itu di marketplace namanya. Nah, ini saya belinya di marketplace, oke. Untuk bagian comforternya ini namanya, seperti ini, oke. Kita cabut lagi. Dan untuk volumenya namanya, volumenya itu ada di sini namanya, untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara namanya, seperti ini, oke. Ini volumenya, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan, seperti itu, oke. Di sini volumenya namanya itu ada di min, download sampai max. Volumenya ini antara dua ini namanya, seperti itu, oke. Kalian bisa atur di bagian sini namanya. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini namanya untuk si gininya namanya, di min, download sampai max namanya, seperti itu, oke. Dan di bagian sini juga ada power, nantinya di sini dia berwarna merah atau berwarna oranye namanya di bagian sini, oke. Di atas ini apabila sudah connect ke listriknya namanya, seperti itu, oke. Kalian bisa masukkan nantinya di sini dia berwarna oranye, seperti itu, oke. Oke teman-teman, untuk bagian di sini juga ada 302 USB, musik group mix kamerial namanya. Dan di sini untuk gininya ada di 5 volt DC, namanya itu ada 500 mAh. Dan di sini untuk tipe powernya itu ada di tipe A dan nanti masuk konektornya itu di USB tipe B, seperti itu namanya di bagian sini. Dan ini dia terbuat dari made in China namanya. Oke, dia terbuat dari made in China. Dan di bagian sini dia itu ada data kodenya, tapi sudah nggak kelihatan namanya. Untuk data kodenya di sini sudah nggak kelihatan namanya, seperti itu, oke. Jadi buat kalian kalau mau cari ini, searching ini, silahkan cari Behringer
Kenjik 302 WSB nanti bakal muncul di bagian beranak kalian. Di sini sudah nggak kelihatan barakodenya teman-teman ya, dan di sini ada data kodenya juga teman-teman seperti itu. Oke. Nah, ini udah nggak kelihatan karena sudah lama banget saya belinya teman-teman ya, jadi lumayan lah nggak kelihatan teman-teman ya, seperti itu. Dan ini teman-teman ya, itu bahannya itu ini dilapisi dengan berbahan besi teman-teman ya, seperti ini. Oke. Ini dia berbahan besi. Oke. Ini bagus banget teman-teman ya. Dan di sini dia berbahan besi. Ini semuanya teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Kalian bisa cari seperti ini teman-teman ya, Kenjik 302 WSB teman-teman ya, seperti ini. Oke. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk gininya teman-teman ya. Untuk mixernya teman-teman ya, itu mixer dari Behringer teman-teman, seperti itu. Nah, dengan harga murah banget kalian sudah bisa untuk karaoke maupun dipakai recording teman-teman ya. Tentunya yang suka cover lagu kalian tinggal gunakan si Kenjik 302 WSB ini. Oke teman-teman, untuk frekuensinya si mic ini teman-teman ya, itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya. Dan untuk frekuensi responsenya ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz namanya. Itu ada dua frekuensi namanya. Yang pertama itu 1 dB namanya. Terus yang kedua ini ada di 3 dB di 10 Hz sampai 75 kHz. Untuk gain tracknya ada di plus 15 dB itu sampai plus 55 dB namanya. Itu maksimal input levelnya ada di plus 12 dBu sampai plus 10 dB again namanya. Untuk impedance-nya ada di 2. Untuk sinyal noise-nya rasionya itu namanya, itu ada 98 dB sampai 101 dBA namanya. Itu ada di 0 dBu in di plus 22 dB again namanya, seperti itu. Nah, di sini juga ada distortion THD plus N di 0,013%. Untuk frekuensi response mic in sama min out-nya itu namanya, itu ada di 18 Hz 40 kHz di plus 10 dB kurang lebih 1 dB. Terus yang kedua untuk min out-nya ada di 10 Hz sampai 75 kHz di plus 10 dB di min 3 dB namanya, seperti itu. Oke. Di sini untuk bagian gininya namanya, untuk sample rate-nya namanya itu ada di 48 kHz namanya sample rate-nya. Dan itu untuk min voltage-nya ada di 100 sampai 240 volt di 50 sampai 60 Hz namanya, seperti itu. Oke, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si mixernya teman-teman, dengan harga murah banget kalian sudah bisa untuk mendapatkan satu buah mixer seperti ini teman-teman. Ini udah bisa dipakai recording maupun dipakai karaoke. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi teman-teman, silahkan cari di marketplace dengan mixer seperti ini teman-teman. Ini simple banget teman-teman ya, ini nggak terlalu besar juga teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin kita next ke barang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan mereview sebuah iWatt T55 teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen HP-nya itu connect ke jam kalian teman-teman. Ini, nah di sini saya akan mereviewnya sebuah iWatt T55 teman-teman. Nah, iWatt T55 ini sudah banyak banget fungsinya teman-teman, itu seperti WhatsApp, Facebook itu dia sudah support teman-teman, maupun di Android maupun di Apple iOS namanya, seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung aja teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman untuk si gininya teman-teman. Untuk iWatt-nya teman-teman, kita lepas dulu untuk bagian gininya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini untuk si gininya teman-teman. Jadi buat kalian tunggu apa lagi teman-teman, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman. Kalian bisa cari seperti ini untuk si gininya teman-teman. Untuk si iWatt T55 nya teman-teman. Nah, dan di sini juga kita melakukan
dua gini teman ya. Ada yang berwarna-warni sama yang berwarna hitam ini aja teman ya. Jadi ini dia sudah cukup simpel banget teman sih ya, seperti ini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si iWatt T55 nya teman ya. Nah ini saya belinya itu di marketplace namanya dengan harga murah banget. Dengan harga di 150.000 kalian sudah bisa mendapatkan satu buah iWatt T55 ini namanya. Nah jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk iWatt T55 nya namanya. Oke. Nah dan di sini juga kita mendapatkan satu buah kotaknya namanya. Seperti ini. Untuk kotaknya teman-teman, di bagian sini ada Fit Pro, dia itu berwarna hijau seperti ini, hijau sama putih teman-teman. Fit Pro namanya, dan di bagian sini berwarna silver untuk iWatt-nya teman-teman, dan di sini dia berwarna emas untuk iWatt T55-nya teman-teman di bagian sini. Oke. Nah jadi buat kalian tunggu apa lagi teman-teman, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman. Kalian bisa cari seperti ini untuk iWatt T55 nya teman-teman. Oke. Seperti itu teman-teman untuk si iWatt T55 nya. Nah ini udah bagus banget teman-teman untuk bagian si iWatt T55 nya. Dan di bagian sini dia terbuat dari made in China teman-teman. Seperti ini. Dia terbuat dari made in China. Jadi ini cukup simpel banget teman-teman untuk bagian desainnya ini, bagian belakangnya kosong. Oke, ini cukup baik, desainnya itu cukup simpel banget teman-teman ya untuk bagian si iWatt T55 nya ini teman-teman ya. Cuma ada di bagian aplikasinya. Nama aplikasinya Fit Pro teman-teman ya, itu, dan seperti iWatt di bagian sini. Terus di sini ada tulisan iWatt-nya. Seperti itu aja sih teman-teman ya. Oke, teman-teman kita langsung ke bagian gini ya teman-teman ya. Ini iWatt-nya teman-teman ya. Ini dia untuk LCD-nya sudah menggunakan kaca teman-teman ya. Dan di bagian sebelahnya sini sisinya ini namanya itu sudah menggunakan keramik, dan bagian di sini dia itu aluminium namanya seperti itu. Oke. Nah di sini dia untuk aluminium seperti itu. Oke. Ini udah bagus banget namanya untuk si bagian ini. Oke. Nah di bagian sini ada powernya namanya. Nah di sini ada bagian powernya. Kalian tinggal tekan aja. Nah ini belum bisa namanya, kayaknya baterainya udah habis namanya. Saya mau charger dulu namanya. Dan di sini dia sudah support untuk WhatsApp namanya. Itu juga ada Facebook, Twitter, itu sudah support di bagian sini. Dan di sini supportnya itu di Android juga bisa, sama di iOS namanya seperti itu. Oke. Dan di sini juga ada kontrol fotografernya namanya. Jadi simpel banget namanya. Dan ada musiknya juga di sini. Dan ada juga namanya gini namanya sleep mode, itu banyak banget namanya seperti itu. Oke. Ada stopwatch juga namanya. Nah jadi seperti ini untuk bagian si ininya namanya, untuk si iWatt T55 nya namanya. Dengan harga murah banget kalian sudah bisa mendapatkan satu buah iWatt seperti ini. Dan ini untuk si iWatt ini berjalan dengan mulus namanya, itu bisa untuk dikonekkan. Dan untuk bagian sini dia berfungsi dengan normal namanya seperti itu. Oke, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk iWatt T55 nya. Nah ini untuk chargernya seperti ini namanya. Ini cukup simpel banget chargernya namanya. Ini panjangnya sekitar 15 cm. Dan di sini bagian chargernya namanya, ini ada titik 2 ini namanya. Oke, seperti ini. Ini bahannya dia berbahan plastik. Caranya mencharger itu nih, bagian sini ada bagian titik 2, di bagian sini juga ada namanya. Kalian tinggal cantolin aja seperti ini. Ini sudah bisa, tinggal kalian colokin ke batak charger kalian aja namanya seperti ini. Oke. Kalian tinggal colokin aja ke batak charger kalian namanya. Oke, jadi tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si bagian iWatt-nya teman-teman. Dan ini juga nggak panjang banget untuk bagian chargernya teman-teman.
dan ini cukup unik banget teman ya untuk charger. Nah ini beda banget dari yang lain ya, karena di sini menggunakan seperti ini aja. Oke, ini berbahan plastik. Ini beda banget, biasanya dia menggunakan Type C, kalau nggak Type C dia pasti menggunakan gini namanya Android seperti itu. Nah tapi ini beda banget ya, ini bagus banget. Oke, nah cara pemasangannya ini namanya ini gampang banget namanya cara memasang ini. Nah kalian tinggal masukin di bagian sini, ada selahnya ini namanya, kalian tinggal masukin dari sini terus dorong. Nah sampai seperti ini loh, ini sama juga dong ya caranya. Oke, tinggal kalian masukin dari sebelah sini terus dorong ya. Oke, nah seperti ini dong ya. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan beri di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Nah, seperti ini teman-teman untuk si mixernya teman ya. Nah jadi buat kalian teman-teman yang pengen untuk karaoke mungkin namanya dan sebagainya lainnya, mungkin recording, nah kalian tinggal gunakan ini namanya. Oke, ini bagus banget namanya seperti ini. Oke, nah recordingnya kalian bisa gunakan ini. Oke, nah ini saya sudah lama banget saya menggunakan ini ya, ini saya suka banget namanya. Untuk asinnya juga sudah bagus banget tentunya. Jadi buat kalian kalau pengen beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si sound cardnya namanya. Ini bisa buat untuk recording maupun dipakai karaoke namanya. Nah jadi buat kalian yang belum bisa beli yang mahal gitu namanya, ada 10 channel namanya. Nah kalian tinggal gunakan mixer ini aja namanya, itu sudah bagus banget namanya. Kalian tinggal gunakan mixer ini, kalian sudah bisa untuk karaoke maupun dipakai recording. Nah ini dulunya saya pakai itu untuk recording namanya, dan untuk asinnya sudah bagus banget namanya, jernih juga namanya. Nah jadi kalian harus menggunakan ini namanya, kalian harus mencobanya namanya untuk asinnya. Nah ini saya belinya itu di marketplace namanya dengan harga di 600.000 namanya. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah mixer seperti ini namanya. Nah ini saya sudah jamin banget namanya, itu bakalan puas banget buat kalian yang memakai ini namanya. Oke, ini adalah si Behringer. Oke, nah jadi yang buat recording kalian juga bisa gunakan ini per track namanya. Nah per track itu seperti pertama kalian bisa buat dengan instrumen aja. Nah kalau sudah instrumennya namanya itu baru kalian tambahkan ininya namanya. Kalian bisa tambahkan melodi mungkin namanya, atau bisa keyboard dan sebagai lainnya, masih banyak alat musik namanya. Tentunya yang suka mengcover lagu kalian tinggal gunakan per track itu namanya. Nah untuk simple yang pertama sih kalian harus membuat dengan instrumen terlebih dahulu namanya. Nah setelah instrumen baru semisal gitar kedua gitu namanya. Nah setelah itu baru vokal. Nah setelah vokal itu kalian baru mixing namanya. Jadi seperti itu namanya. Jadi buat kalian yang pengen untuk recording namanya. Nah di sini saya akan kasih tips namanya untuk buat kalian yang suka recording di bagian vokalnya namanya. Nah untuk bagian vokalnya di sini ada dua macam jack namanya atau instrumen. Di bagian mic-nya ini ada dua macam jack. Yang itu ada yang menggunakan SLR namanya seperti ini SLR. Terus ada yang menggunakan jack di 5,8 namanya seperti itu. Oke, di sini juga ada jacknya seperti ini. Oke, dia ada di 5,8 seperti ini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk gininya namanya, mixernya namanya. Oke, nah mixernya seperti ini dan jacknya ini ada dua macam. Jadi buat kalian jangan bingung lagi namanya ini jack apa. Nah ini yang menggunakan dua macam jack, ada SLR sama menggunakan jack di 5,8 mm seperti itu namanya.
Nah, jadi buat kalian yang suka recording di bagian vokalnya, nah di bagian again ini penting banget namanya. Ini kalian jangan sampai di jam 1 namanya. Itu bakalan fatal namanya. Itu bakalan suaranya itu nggak bagus, nggak jernih yang kita dapatkan namanya, seperti itu. Nah, kalian turunkan sampai jam 10 atau jam 11 saja namanya. Itu maksimal. Oke, seperti itu ya. Jangan sampai di atas itu. Kalian tinggal turunkan. Seperti itu namanya, kalian turunkan di jam 10 atau jam 11 namanya. Di sini saya kasih itu jam 11 namanya. Oke. Seperti itu, dan di sini udah namanya itu ada di plus 10 sampai plus 60 namanya. Untuk gininya namanya. Untuk again dragnya namanya, seperti itu. Oke. Dan di bagian sini ada equalizer namanya. Nah, equalizer ini teman. Di sini ada low, high, ada pen juga namanya. Nah, untuk pen ini kalian tinggal diamkan aja di tengah-tengah itu namanya. Nanti vokal kalian kalau ke bawah turun itu bakalan ke kanan aja yang bunyi namanya, yang besar. Terus yang ke kiri bakalan kecil seperti itu. Oke, jadi seperti itu namanya untuk bagian si ini namanya. Terus untuk bagian low ini kalian atur aja sesuaikan dengan karakter vokal kalian aja namanya. Kalau kalian terlalu agak ngelow itu vokal kalian tinggal turunkan low-nya namanya. Terus kalau kurang high kalian tinggal naikin high itu namanya, dan seperti itu namanya. Oke, dan ini mungkin low pengen naik itu namanya atau turun seperti itu. Nah, itu sesuaikan aja dengan karakter vokal kalian aja namanya, biar nanti suaranya itu yang karakter bagus itu bakat itu namanya. Nah, itu seperti itu namanya, kalian atur-atur aja di bagian sini namanya untuk mendapatkan karakter yang bagus. Nah, kalau di sini saya itu bakalan merubah ini nantinya kalian itu gini namanya, karena suara itu kan berbeda-beda namanya, tentang vokal itu berbeda-beda namanya. Jadi kalian ini sesuaikan dengan karakter vokal kalian aja namanya. Oke, ini kalian atur aja namanya sampai ketemu karakter vokal kalian pas gitu namanya, udah balance lah dan seperti itu. Kalian tinggal atur aja di bagian sini. Oke. Dan di bagian sini juga ada volumenya namanya. Ini volume mic, ke kiri mengecilkan, ke kanan besarkan seperti itu. Oke. Nah, itu caranya namanya, ke kiri mengecilkan, ke kanan besarkan. Terus untuk bagian di sini juga penting banget namanya, kalian tinggal turunkan sampai jam 11 saja namanya, jangan sampai jam 12 atau jam 1 namanya. Itu bakalan suaranya itu bakalan nggak bagus namanya, itu bakalan nggak jernih yang kita dapatkan namanya. Jadi kalian atur aja. Nah, di sini untuk vokalnya biarkan dia kecil aja namanya, nanti kita bisa mastering bagian aplikasinya yang untuk recording namanya, seperti itu. Oke. Jadi buat kalian jangan sampai di sini ada klip nanti berwarna merah namanya, itu bakalan nggak bagus namanya untuk suaranya, seperti itu namanya. Jadi buat kalian ini atur aja di jam 11 atau jam 10 namanya, biar nanti kualitas suaranya itu jernih dan merdu yang kita dapatkan namanya, seperti itu. Oke. Nanti untuk di bagian klip ini dia akan berwarna merah namanya jika nyala teman-teman, seperti itu. Oke. Di sini bakalan berwarna merah. Kita teman, jadi seperti itu untuk bagian gainnya ini, gininya ini teman-teman ya. Untuk mic-nya ini namanya, untuk mixingan mic-nya seperti ini. Jadi buat kalian ikuti aja ini namanya yang saya kasih tahu namanya, itu biar nanti suaranya itu bagus banget namanya. Itu bakalan hasilnya memuaskan namanya, seperti itu. Jadi buat kalian ikuti aja. Nah, jadi buat kalian yang suka recording belum tahu aplikasinya ya apa yang digunakan, kalian bisa pilih Cubase, Adobe Audition, VL Studio, Studio One, N-Track namanya. Kalian sudah bisa untuk mendapatkan alat recordingnya seperti itu ya, atau aplikasi recordingnya itu ya. Nah, nantinya biar bisa ini connect ke aplikasinya namanya, seperti itu. Nah, nanti kalau belum bisa instalasi, kalian bisa komentar di bawah deskripsi namanya, kita bakalan bahas bareng-bareng lagi namanya, seperti itu. Oke. Oke teman-teman, kalau sudah paham di bagian sini, kita next ke bagian input. Nah, di bagian input ini ada dua macam teman-teman ya. Dia menggunakan CRCA atau dibilang di merah putih atau putih merah teman-teman ya, seperti itu. Oke.
Nah, di sini ada dua input namanya, ada LAN atau dua track seperti itu. Nah, di sini juga ada LAN atau USB. Oke, seperti itu. Jadi untuk from to-nya ini kalian aktifin aja dua-duanya teman-teman ya. Ini dua-duanya aktifin aja. Nah, kalau mau menghidupkan yang dua track ini kalian hidupkan di bagian sini. Di sini ada dua track seperti ini, oke. Kalian aktifkan aja seperti itu. Dan di sini ada LAN in, USB plug, dan di sini ada main mic namanya, dan di sini ada phone seperti itu. Nah, di bagian sini juga ada equalizer namanya tentunya ya. Nah, ini juga untuk di bagian speaker kalian namanya. Kalau pengen tengah-tengah ini sih nggak apa-apa namanya. Nah, ini sesuaikan aja kebutuhan kalian aja namanya. Dan di bagian bell ini sama juga dengan bagian pen ini namanya. Itu kalau ke kiri nanti suaranya itu ke kanan yang membesarkan, terus yang bagian kiri jadinya kecil seperti itu. Nah, kalian tinggal taruh di bagian tengah-tengah aja seperti itu, oke. Di sini ada low, high, bell seperti itu. Dan di bagian sini juga volumenya namanya. Untuk input 2 ini dia di satu volumenya dengan input 1 namanya seperti itu, oke. Dia jadi satu namanya untuk bagian volumenya namanya. Nah, di sini kan ada dua input namanya, tapi di sini satu volume namanya. Dia dijadikan satu di bagian sini namanya. Kalau mau pakai input 2 kalian tinggal hidupkan di bagian 2 tray ini. Seperti itu namanya. Jadi ini sudah cukup gampang banget namanya untuk memakainya teman-teman seperti itu. Dan ini sama juga ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan seperti itu. Oke teman-teman. Ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja namanya. Ini gak masalah untuk di bagian monitornya ini namanya. Seperti itu teman-teman, oke. Dan di bagian sini juga ada output namanya main mic. Ini untuk di bagian monitor kalian namanya seperti itu, oke. Ini bagian untuk monitor kalian. Seperti itu teman. Jadi buat kalian yang punya parametrik power gitu kalian tinggal masukkan dari sini namanya. Output turun ke parametrik turun ke power namanya. Power mengeluarkan ke speaker nanti namanya, seperti itu. Untuk bagian output ini namanya kalau menggunakan CRCA namanya seperti ini. Oke. Dan bagian sini volumenya itu bagian sini namanya. Di sini ada main max. Seperti ini namanya. Ini ada main max-nya. Nah, ada di min 10. Di min download maksudnya dan itu sampai plus 15. Nah, ini sama juga ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan seperti itu, oke. Dan di sini ada Behringer dan di sini ada C clip namanya, itu ada USB interface. Oke. Ada USB interface namanya seperti ini. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si Behringer-nya namanya sebenarnya, oke. Dengan tipe itu Kinect 302 USB namanya tipenya, oke. Dan di bagian sini ada USB interface dan di sini ada SIG atau clip namanya, itu nantinya dia berwarna hijau nanti untuk detect suara gini speakernya namanya itu besar atau kecil seperti itu. Kalau sudah berwarna di sini berarti udah besar ya. Kalau belum berwarna itu masih kecil. Itu bagian untuk SIG atau clipnya di sini namanya. Dan di sini ada logonya si Behringer juga. Dia berbentuk segitiga namanya. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang punya gini namanya mic condenser, kalian tinggal masukkan di bagian sini, sudah ada di sini namanya untuk mic condensernya namanya. Tinggal kalian colokin di sini di port 2,5 mm. Nanti masuk portnya itu di 3,5 mm. Di bagian sini ada gininya namanya untuk jack mic condensernya namanya. Atau di sini dipakai handset namanya untuk mikrofonnya itu bagian sini. Dan di bagian sini ada earphone namanya seperti itu, oke. Nah, bagian sini kalian tinggal colokin aja namanya. Nah, jadi buat kalian yang pengen untuk gini namanya, untuk game online gitu namanya, kalian bisa berkomunikasi menggunakan handset, kalian tinggal gunakan ini aja namanya. Tinggal kalian belikan converternya teman-teman seperti itu, oke. Nah, ini adalah converternya namanya seperti ini.
Oke teman, jadi seperti ini namanya untuk converternya teman. Oke, ini saya suka banget teman ya, untuk converternya ini saya suka banget karena di sini sudah dilapisi seperti ini teman ya. Jadi dia itu udah kokoh banget teman ya, seperti itu. Oke, nah ini nggak gampang putus teman ya, karena di sini sudah tebal banget untuk lapisannya teman ya, sampai ke sini teman ya. Di bagian sini juga sama. Nah ini saya belinya itu di marketplace teman ya. Nah dengan harga di 45.000 kurang lebih namanya, saya lupa, ini saya sudah lama banget belinya namanya untuk converter seperti ini. Nah jadi buat kalian yang suka game online gitu namanya, biar bisa untuk berkomunikasi, kalian tinggal gunakan converter seperti ini namanya. Ini ada gininya namanya, di bagian di sini ada yang berwarna hijau. Oke, nah itu menandakan audio namanya. Kalau berwarna merah ini dia mikrofonnya, seperti itu. Oke, nah untuk mikrofonnya ini kalian bisa masukkan di bagian port di 2,5 mm ya. Di bagian merah kalian masukkan ini ya namanya, untuk earphone-nya. Oke, nah seperti itu namanya. Kalau buat di audio kalian tinggal masukkan yang berwarna hijau. Nah jadi seperti ini namanya untuk pemasangannya namanya. Nah ini simple banget, kalian sudah bisa untuk berkomunikasi. Kalau dipakai recording juga bisa banget nantinya namanya, seperti itu. Oke, kalian tinggal gunakan simple seperti ini, bukan simple tapi converter seperti ini namanya. Dengan harga murah banget kalian bisa membelinya untuk si converter ini namanya, seperti itu. Oke, nah jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini namanya untuk converternya. Oke, nah, oke teman, ini udah bisa untuk pakai di handset kalian namanya. Nanti masukkan handsetnya itu ke sini namanya. Ini portnya sama juga, ada di 2,5 mm namanya, seperti itu. Oke, untuk bagian sini namanya. Nanti maksudnya itu dari sini. Nah jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk portnya, untuk mic connectornya seperti ini. Nah ini sudah bagus banget namanya. Jadi buat kalian yang main game online itu bisa banget memakai ini namanya, seperti itu. Oke, namanya kalian bisa gunakan seperti ini. Nah jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace namanya untuk si converter seperti ini dengan harga murah banget namanya, seperti itu. Oke, jadi buat kalian silahkan namanya, kalian bisa cari seperti ini untuk converternya. Ini udah bagus banget namanya untuk converternya ini ya, seperti ini. Oke, ini saya belinya itu di marketplace namanya. Nah ini saya belinya di marketplace. Oke, untuk bagian converternya ini namanya, seperti ini. Oke, kita cabut lagi. Dan untuk volumenya namanya, volumenya itu ada di sini namanya, untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara namanya, seperti itu. Oke, ini volumenya, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan, seperti itu. Oke, di sini volumenya namanya itu ada di min, 00 sampai max. Volumenya ini antara dua ini namanya, seperti itu. Oke, kalian bisa atur di bagian sini namanya. Nah jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini namanya untuk si gininya namanya, di min, 00 sampai max namanya, seperti itu. Oke, dan di bagian sini juga ada power, nantinya di sini dia berwarna merah atau berwarna oranye namanya di bagian sini. Oke, di atas ini apabila sudah connect ke listriknya namanya, seperti itu. Oke, kalian bisa masukkan nantinya di sini ya berwarna oranye, seperti itu. Oke, oke teman-teman, untuk bagian di sini juga ada 3.2 USB, musik group mix kamerial namanya. Dan di sini untuk gininya ada di 5 volt DC, namanya itu ada 500 mAh.
Dan di sini untuk tipe powernya itu ada di tipe A teman-teman ya. Nanti masuk konektornya itu di USB tipe B seperti itu teman-teman ya, di bagian sini. Dan ini dia terbuat dari made in China teman-teman ya. Oke, dia terbuat dari made in China. Dan di bagian sini dia itu ada data kodenya, tapi sudah nggak kelihatan teman-teman ya. Untuk data kodenya di sini sudah nggak kelihatan teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi buat kalian kalau mau cari ini, searching ini, silahkan cari Behringer Kenjik 302 USB teman-teman ya. Nanti bakal muncul di bagian beranak kalian. Di sini sudah nggak kelihatan barakodenya teman-teman ya, dan di sini ada data kodenya juga teman-teman, seperti itu. Oke, nah ini udah nggak kelihatan karena sudah lama banget saya belinya teman-teman ya, jadi lumayan lah nggak kelihatan teman-teman ya, seperti itu. Dan ini teman-teman ya, itu bahannya itu ini dilapisi dengan berbahan besi teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini dia berbahan besi. Oke, ini bagus banget teman-teman ya. Dan di sini dia berbahan besi. Ini semuanya teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Kalian bisa cari seperti ini teman-teman ya, Kenjik 302 USB teman-teman ya, seperti ini. Oke, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk gininya teman-teman ya, untuk mixernya teman-teman ya, itu mixer dari Behringer teman-teman, seperti itu. Nah, dengan harga murah banget kalian sudah bisa untuk karaoke maupun dipakai recording teman-teman ya. Tentunya yang suka cover lagu, kalian tinggal gunakan si Kenjik 302 USB ini. Oke teman-teman, untuk frekuensinya si mic ini teman-teman ya, itu ada di 20 Hz sampai 20 kHz teman-teman ya. Dan untuk frekuensi responsenya ada di 1 dB di 18 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya. Itu ada dua frekuensi teman-teman. Yang pertama itu 1 dB teman-teman ya. Terus yang kedua ini ada di 3 dB di 10 Hz sampai 75 kHz. Untuk gain rate-nya ada di plus 15 dB itu sampai plus 55 dB teman-teman ya. Itu maksimal input levelnya ada di plus 12 dBu sampai plus 10 dB again teman-teman ya. Untuk impedance-nya ada di 2. Untuk sinyal noise-nya rasionya itu teman-teman ya, itu ada di 98 dB sampai 101 dBA teman-teman ya. Itu ada di 0 dBu in di plus 22 dB again teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada distortion THD plus N di 0,013%. Untuk frekuensi response mic in sama min out-nya itu namanya itu ada di 18 Hz 40 kHz di plus 10 dB kurang lebih 1 dB. Terus yang kedua untuk min out-nya ada di 10 Hz sampai 75 kHz di plus 10 dB di min 3 dB namanya, seperti itu. Oke. Di sini untuk bagian gininya teman-teman ya, untuk sample rate-nya teman-teman itu ada di 48 kHz namanya ya, sample rate-nya. Dan itu untuk min voltage-nya ada di 100 sampai 240 volt di 50 sampai 60 Hz namanya, seperti itu. Oke, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si mixernya teman ya, dengan harga murah banget kalian sudah bisa untuk mendapatkan satu buah mixer seperti ini teman ya. Ini udah bisa dipakai recording maupun dipakai karaoke. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi teman ya, silahkan cari di marketplace dengan mixer seperti ini teman ya. Ini simple banget teman ya, ini nggak terlalu besar juga teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin kita next ke barang berikutnya teman ya. Oke teman-teman, di sini saya akan mereview sebuah iWatt T55 teman ya. Jadi buat kalian yang pengen HP-nya itu connect ke jam kalian teman ya. Nah di sini saya akan mereviewnya sebuah iWatt T55 teman ya. Nah, iWatt T55 ini sudah banyak banget fungsinya teman ya, itu seperti WhatsApp, Facebook itu dia sudah support teman ya, maupun di Android maupun di Apple iOS namanya, seperti itu. Oke teman, kita langsung aja teman ya. Nah, seperti ini teman ya untuk si gininya teman ya. Untuk iWatt-nya teman ya. Kita lepas dulu untuk bagian gininya.
Nah seperti ini namanya. Oke, seperti ini untuk si gininya namanya. Jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si gininya namanya, untuk si iWatt T55 nya namanya. Nah dan di sini juga kita melakukan dua gini namanya, ada yang berwarna-warni sama yang berwarna hitam ini aja namanya. Jadi ini dia sudah cukup simpel banget teman sih ya, seperti ini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si iWatt T55 nya namanya. Nah ini saya belinya itu di marketplace namanya dengan harga murah banget. Dengan harga di 150.000 kalian sudah bisa mendapatkan satu buah iWatt T55 ini namanya. Nah jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk iWatt T55 nya namanya. Oke. Nah dan di sini juga kita mendapatkan satu buah kotaknya namanya, seperti ini. Untuk kotaknya namanya di bagian sini ada Fit Pro, dia itu berwarna hijau seperti ini, hijau sama putih namanya. Fit Pro namanya, dan di bagian sini berwarna silver untuk iWatt-nya namanya, dan di sini dia berwarna emas untuk iWatt T55-nya namanya di bagian sini. Oke. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk iWatt T55-nya namanya. Oke. Seperti itu namanya untuk si iWatt T55-nya. Ini udah bagus banget namanya untuk bagian si iWatt T55-nya. Dan di bagian sini dia terbuat dari made in China namanya, seperti ini. Dia terbuat dari made in China. Jadi ini cukup simpel banget namanya untuk bagian desainnya. Ini bagian belakangnya kosong. Oke, ini cukup desainnya itu cukup simpel banget namanya untuk bagian si iWatt T55-nya ini namanya. Cuma ada di bagian aplikasinya. Nama aplikasinya Fit Pro namanya itu, dan seperti iWatt di bagian sini. Terus di sini ada tulisan iWatt-nya. Seperti itu aja sih namanya. Oke, normal kita langsung ke bagian gini namanya. Ini iWatt-nya namanya. Ini dia untuk LCD-nya sudah menggunakan kaca namanya. Dan di bagian sebelahnya sini, sisinya ini namanya itu sudah menggunakan keramik. Dan bagian di sini dia itu aluminium namanya. Seperti itu, oke. Nah, di sini dia untuk aluminium seperti itu. Oke. Ini udah bagus banget namanya untuk si bagian ini, oke. Nah, di bagian sini ada powernya namanya. Nah, di sini ada bagian powernya. Kalian tinggal tekan aja. Nah, ini belum bisa namanya, kayaknya baterainya udah habis namanya. Saya mau charger dulu namanya. Dan di sini dia sudah support untuk WhatsApp namanya. Itu juga ada Facebook, Twitter, itu sudah support di bagian sini. Dan di sini supportnya itu di Android juga bisa, sama di iOS namanya, seperti itu, oke. Dan di sini juga ada kontrol fotografernya namanya. Jadi simple banget namanya. Dan ada musiknya juga di sini. Dan ada juga namanya gini namanya, sleep mode itu banyak banget namanya, seperti itu, oke. Ada stopwatch juga namanya. Nah, jadi seperti ini untuk bagian si ininya namanya, untuk si iWatt T55-nya namanya. Dengan harga murah banget kalian sudah bisa mendapatkan satu buah iWatt seperti ini. Dan ini untuk si iWatt ini berjalan dengan mulus namanya, itu bisa untuk dikonekkan. Dan untuk bagian sini dia berfungsi dengan normal namanya, seperti itu. Oke, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk iWatt T55-nya. Nah, ini untuk chargernya seperti ini namanya. Ini cukup simpel banget chargernya namanya. Ini panjangnya sekitar 15 cm. Dan di sini bagian chargernya namanya, ini ada titik 2 ini namanya. Oke, seperti ini. Ini bahannya dia berbahan plastik.
caranya mencharger itu nih, bagian sini ada bagian titik 2, di bagian sini juga ada ya. Kalian tinggal cantolin aja seperti ini sudah bisa, tinggal kalian colokin ke batak charger kalian aja ya seperti ini. Oke, kalian tinggal colokin aja ke batak charger kalian ya. Oke, jadi tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si bagian iWatt-nya dan ini juga nggak panjang banget untuk bagian chargernya ya. Dan ini cukup unik banget ya untuk chargernya, ini beda banget dari yang lain ya, karena di sini menggunakan seperti ini aja. Oke, ini berbahan plastik, ini beda banget. Biasanya dia menggunakan Type C, kalau nggak Type C dia pasti menggunakan gini namanya Android seperti itu. Nah tapi ini beda banget ya, ini bagus banget. Oke, nah cara pemasangannya ini namanya, ini gampang banget namanya cara memasang ini. Nah kalian tinggal masukin di bagian sini, ada selahnya ini namanya, kalian tinggal masukin dari sini terus dorong, nah sampai seperti ini. Nah ini sama juga namanya caranya. Oke, tinggal kalian masukin dari sebelah sini terus dorong ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan beri di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk review video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.